Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, kita akan berdoa, menyatukan hati kita kepada Tuhan. Sungguh besar kasih karuniamu dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami sendiri sering gagal untuk memahami apa yang kau mau maksud dalam hidup ini buat diri kami. Apa yang engkau inginkan dalam kehidupan kami hari lepas pribadi. Tetapi engkau tetap setia memimpin kami. Engkau tetap setia membimbing kami. Engkau tetap setia menuntun kami dengan kesabaranmu. Terima kasih Bapak. Ajar-ajari kami Tuhan untuk menemukan arti kehidupan di hari ini Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dari kami untuk kami lakukan pada hari ini. Berbicaralah Engkau Bapa, tuntunlah kami Tuhan, agar kami boleh menyelesaikan hari ini sesuai sekehendak dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup ini bergantung kepada firman-Nya. Landasan firman Tuhan diambil dari Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ada peribahasa mengatakan makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Jika harus menjawab, tentu kita akan menjawab makan untuk hidup. Pengertian makan di sini bukan hanya sebatas jasmani. Maksudnya dalam sebatas makanan dalam arti roti atau nasi atau sebagainya. Tetapi di sini mencakup kebutuhan jasmani kita. Makanan memang baik untuk kebutuhan jasmani, tetapi Alkitab berbicara makanan atau roti yang dimaksud lain. Dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan, Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi pengertian di sini Tuhan mau menyatakan bahwa kehidupan manusia yang saat ini dikejar untuk kebutuhan sehari-hari, sandang, papan, dan pangan, Tuhan mengatakan bukan dari itu saja manusia hidup. Tetapi yang utama adalah dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah yang kita imani. Artinya dalam hidup ini, jika kebutuhan pangan, sandang pangan, dan papan yang kita rasakan belum cukup untuk memenuhi kehidupan ini, tetapi ada satu hal, yaitu firman yang mencukupkan, firman yang menguatkan kita untuk menjalani hidup-hidup kita. Jadi Tuhan mengatakan, Matius 4 ayat 4, Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tadi dikatakan roti bukan hanya sebatas seperti gandum saja, tetapi roti jasmani atau bendawi. Bagaimana Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya dia merasa lapar. Lapar dalam arti jasmani. Jasmani di sini banyak hal, ya. Dari lapar ke perutnya, lapar dari keinginan matanya, lapar dari segala keinginan-keinginan jasmaninya. Waktu iblis mencobai dia, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang dimaksud di sini adalah bagian ini adalah Tuhan membiarkan umatnya untuk mengalami berbagai ujian dan kesulitan seperti dirinya di padang gurun untuk mengajari mereka, untuk mengajari manusia bahwa kehidupan ini tidak hanya terdiri dari kebutuhan jasmani saja. Kehidupan ini bukan saja terbatas dari kehidupan bendawi, hartawi, dan sandang pangan dan lainnya. Tetapi bahwa kesejahteraan itu, yaitu keseimbangan hidup itu, yaitu keseimbangan jasmani dan rohani itu bergantung pada hubungan seseorang dengan Allahnya. Hubungan seseorang dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Yesus melawan pencobaan iblis itu dengan menyatakan bahwa lebih daripada segala yang lain, dia akan hidup dari firman Allah.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini cukup luas dan hal ini pencobaan jasmani ini yang dilakukan oleh si iblis pada waktu kita mencari sandang pangan dan papan ini yang membuat kita kalah dengan kita tidak menyertakan ketaatan pada firman. Jadi kita terlindas oleh dunia ini, terlindas dari kebutuhan sandang pangan papan ini sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan lebih daripada segala yang lain, dia akan hidup dari firman Allah. Seharusnya kita juga mengatakan demikian. Yesus mengatakan bahwa segala hal yang penting dalam kehidupan tergantung kepada Allah dan kehendaknya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi, memang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi hal itu untuk mendisiplinkan kita, untuk kita tetap setia kepada Allah di dalam hal-hal sulit kita. Allah ingin melatih kita agar semakin tabah dan semakin bergantung kepada firman-Nya. Memburu sukses, kesenangan, dan perkara-perkara bendawi, jasmani di luar jalan dan tujuan Allah akan menimbulkan kekecewaan yang pahit dan berakhir dengan kegagalan. Yesus menekankan kebenaran itu ketika dia mengajarkan bahwa orang percaya harus terlebih dahulu mencari kerajaan Allah. Maka semuanya yang lain, harta benda akan dikaruniakan kepadanya. Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 6 ayat 32-33, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Sekali lagi, roti bukan pengertian roti secara roti gandum, tapi roti di sini adalah roti di mana keperluan manusia itu needed, ya, keperluan manusia itu yang untuk hidup di dunia ini Tuhan berikan datangnya dari surga. Alkitab juga mengatakan belajarlah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kehidupan yang kekal. Untuk makanan yang bertahan sampai kehidupan yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah untuk memateraikannya. Jadi kiranya kita boleh menjalani kehidupan ini dengan tetap mengutamakan kerajaan Allah, mencari Allah. Walaupun dalam keadaan sulit dalam kehidupan saat-saat ini, keadaan dikatakan resesi, ya, tetapi kita percaya kepada Tuhan. Jika bergantung kepada Tuhan, kita akan tetap setia di jalannya. Kita tidak akan putus asa. Kita tidak akan mengambil jalan-jalan pintas yang tidak disukakan oleh Allah. Tetapi kita percaya, kita bertahan dengan ketaatan akan firman-Nya. Karena pada ketaatan, kata kesetiaan itu kepada Tuhan, iman kita akan semakin diangkat lebih naik lagi. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Tuhan akan mengangkat kita terus naik jika kepada setiap orang yang setia kepadanya. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Amin.